melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh, dilaksanakan secara berjamaah. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita masih di bulan Muharram, bulan termasuk dari Ashhurul Hurum, dan juga berkumpul juga keberkahan di pagi hari ini dengan keberkahan waktu subuh, sebagaimana yang kita dengar bahwasanya waktu subuh ini adalah waktu yang sangat barakah dan didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah rahmatilah umatku di waktu paginya. Jadi kita sekarang yang sedang berada di masjid ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita menghidupkan waktu setelah subuh ini. Berkumpul juga di waktu ini adalah waktu di mana kita mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Sehingga dikatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat dia berdiam diri di masjid sampai terbitnya matahari, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umrah, kata Rasulullah, tamah secara sempurna. Jadi yang nggak bisa haji dan umrah, karena haji sekarang seperti itu antriannya, maka setiap pagi setelah sholat subuh jangan langsung pergi ke rumah, di masjid baca Quran atau i'tikaf saja, diam saja, apapun itu termasuk yang kita lakukan pada saat ini, taklim seperti ini, maka mendapatkan pahala yang sangat besar seperti pahalanya orang haji dan umrah secara sempurna. Tapi nanti keluarnya baru setelah terbitnya matahari. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan ini semua bukan karena murni usaha kita sehingga kita dihadirkan oleh Allah di tempat ini. Ini kenapa? Allah yang telah memilih kita. Allah yang telah memilih kita sehingga banyak di antara saudara-saudara kita mungkin yang tidak mendapatkan keberkahan di waktu ini. Tapi Allah yang memilih kita sehingga kita bisa hadir di sini untuk bisa ngaji bersama-sama di tempat ini. Baik, kita lanjutkan ngaji kita, tafaqquh fiddin kita. Monggo bukunya, kitabnya bisa dibagikan seadanya, karena kita ingin mengambil keberkahan dari penulis kitab ini. Kitab Al-Ghayah wa Taqrib ini termasuk kitab yang sangat populer di dunia Islam dan menjadi kitab rujukan bagi semua santri atau pelajar termasuk di Indonesia. Baik, kita sampai di halaman 4. Kemarin kita sudah membahas tentang furudul wudu atau fardu-fardunya wudu yang ada 6 itu, yaitu niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Itu yang sudah kita belajar, dan juga kita sudah belajar tentang sunnah-sunnah wudu. Sekarang kita akan belajar salah satu daripada sunnah fitrah, yaitu tentang istinja. Istinja ini bersuci setelah kita buang hajat. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, riwayatkan sebuah hadis, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kata para sahabat, semua hal. Sampai masalah istinja seperti ini beliau ajarkan kepada kita. Jadi ini suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana umat muslim semuanya diajarkan langsung oleh Rasulullah bagaimana cara bersesuci seperti ini. Karena mungkin nanti yang akan kita sampaikan ini sudah biasa kita lakukan. Saya sudah biasa kok seperti itu. Tetapi ini adalah berkat daripada pembelajaran yang sudah dilakukan oleh ulama kemudian kepada masyarakat, sehingga itu dilakukan secara turun-temurun, mengira bahwa itu adalah hal biasa. Tapi ternyata tidak, itu ada dalilnya dan sudah diajarkan oleh Islam. Ada adab-adabnya istinja atau bersesuci setelah kita qada'il hajah, itu ada adab-adabnya dan juga ada tata caranya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu halaman 4 di tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Faslun ini adalah sebuah pasal. Wal istinja'u, adapun istinja, wajibun ialah wajib, minal bauli dari kencing, setelah kencing maksudnya begitu, wal ghaiti dan ghait ini buang air besar. Wal istinja'u, adapun istinja, wajibun ialah wajib, minal bauli dari kencing, wal ghaiti dan buang air besar. Wal afdalu, adapun yang lebih utama, ayyastanjia, harus beristinja siapa orang, bil ahjari, dengan beberapa batu, bil ahjari dengan beberapa batu, summa kemudian yutsbi'uha, mengikutinya, bil ma'i dengan air. Jadi di sini disebutkan istinja ini hukumnya wajib. Kenapa dihukumi wajib? Karena ketika istinja itu ada di lubang tempat kita mengeluarkan kotoran, baik kencing ataupun buang air besar, itu pasti ada najis yang kemudian ada keluar, ada di sekeliling tempat kita mengeluarkan kotoran, maka itu wajib dibersihkan, wajib. Kemudian yang paling afdol katanya di sini adalah kita harus istinja dengan beberapa batu kemudian diikuti dengan air. Jadi pembuatan kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh ulama-ulama salaf kita, di mana pada waktu itu, waktu kitab ini dikarang, belum ada semacam tisu, belum ada benda-benda seperti itu. Dan juga di zaman Nabi mempraktekkan ketika beliau qada'il hajah itu, beliau menggunakan batu. Karena di Arab sebagaimana kita tahu, air ini termasuk benda yang langka. Jadi mereka waktu itu menggunakan batu. Jadi kalau mau qada'il hajah, mereka bawa batu. Batu ini digunakan kemudian untuk membersihkan kotoran-kotoran setelah kita membersihkan hajat pada waktu itu. Dan pada zaman Nabi ini belum ada tempat yang dihususkan untuk buang hajat. Jadi ketika ingin buang hajat itu mereka pergi sejauh-jauhnya dari tempat perkampungan begitu, dan ada tempat yang memang sudah khusus digunakan untuk buang hajat. Jadi seperti itu. Belum ada WC seperti yang ada di zaman kita sekarang ini. Jadi ini keadaan pada waktu itu. Belum ada WC, air tidak ada keran begitu, dan susah, sehingga batu ini menjadi salah satu solusi pada waktu itu. Jadi dikatakan di kitab yang lebih jelas, lebih lengkap penjelasannya, memang kita menggunakan batu kalau kita samakan dengan zaman sekarang ini sama dengan tisu. Makanya kalau orang Indonesia sebenarnya mungkin tidak terbiasa ya, apalagi misalkan naik pesawat itu biasanya tidak ada air, atau pergi ke luar negeri itu biasanya tidak ada air. Sebenarnya ini diajarkan, di kita itu diajarkan. Jadi andaikan dengan tisu saja itu sudah bisa membersihkan, maka itu dianggap suci, selesai. Jadi tidak usah ragu, misalkan nanti dalam keadaan darurat pergi ke naik pesawat atau kereta api ataupun apapun itu yang hanya disediakan tisu, itu sebenarnya sudah cukup untuk kita bersesuci, dan sholat setelah itu sudah dianggap badan kita suci, asal caranya betul. Jadi caranya betul, dan memang ada tata caranya ya, tidak kemudian semua bisa menggunakan batu. Termasuk misalkan ketika kotorannya itu cair dan meluber kemana-mana, itu agak susah pakai batu. Yang pakai batu ini ketika buang air biasa, yang kotorannya hanya ada di sekeliling daripada tempat kita mengeluarkan itu, maka itu bisa menggunakan batu. Jadi caranya bisa menggunakan 3 batu, ataupun ada batu yang besar tapi kita ambil sisinya. Jadi misalkan ini batu besar begitu, sisi pertama kita pakai bagian sini, diusap begini, kemudian ambil sisi yang sini tengah ataupun yang sini. Ini boleh, satu batu besar kita gunakan untuk beristinja, baik itu habis kencing ataupun habis buang air besar, itu boleh digunakan.
Atau zaman sekarang yang paling mudah menggunakan tisu. Tentunya caranya juga harus betul. Jadi kita siapkan 3 helai, kemudian kita bersihkan dengan sekali usap, kita buang, ambil lagi yang bersih 2 kali usap, buang 3 kali. Minimal itu 3 kali. Rasulullah mengajarkan kita minimal 3 kali. Kalau misalkan 3 kali itu belum bersih, maka disunnahkan untuk melengkapinya dengan bilangan witir, dengan 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi disunahkan 3 kali atau dengan bilangan witir. Bilangan witir itu bilangan ganjil dengan 3 batu. Kemudian kalau memang tersedia air, maka disempurnakan dengan air. Awalnya batu dan air. Ini sebenarnya mungkin di zaman sekarang tidak banyak yang mempraktekkan ini. Kebanyakan di beberapa negara itu hanya mencukupkan dengan tisu, sebagaimana di negara-negara barat mereka itu beriklim dingin. Jadi penggunaan tisu atau tempat mandi yang kering itu biasa di sana. Artinya tempat mandi mereka, toilet mereka itu kering, tidak ada air yang menetes, sehingga mereka menggunakan tisu. Kenapa? Kalau dipaksa menggunakan air, insya Allah kedinginan, karena 7 derajat Celcius begitu, 10 derajat Celcius, apalagi di waktu malam. Maka mereka biasanya menggunakan tisu seperti itu. Sedangkan di Indonesia lebih kepada mencukupkan dengan air, dan ini tidak ada masalah. Karena kalau ada pilihan antara tisu dan air, maka yang lebih afdol adalah menggunakan air. Jadi pilihannya air itu lebih, karena air itu adalah alat utama untuk membersihkan air. Tetapi andaikan menggunakan tisu kemudian pakai air itu lebih utama. Andaikan harus memilih, maka air yang lebih bagus. Jadi ini. Kemudian dalam penggunaan, misalkan darurat, tidak kemudian semua benda yang kita temui ini selain batu bisa digantikan. Kalau bisa digantikan tisu berarti boleh ada beberapa benda yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Semisal balung ini tulang ini nggak boleh digunakan istinja, karena ini adalah makanannya jin itu makan tulang, termasuk dari makanan jin. Walaupun kita tidak tahu mereka proses makannya seperti apa, tapi yang dicontohkan Rasulullah, karena manusia dan jin ini sama-sama mukallaf, sama-sama mempunyai beban, dan mereka hidup bersama manusia walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Dan tulang-tulang itu termasuk makanannya jin. Maka karena itu makanannya jin, takut jinnya marah pada kita, kesampet atau apa katanya orang Madura itu. Nah, maka itu jangan pakai tulang. Atau pakai benda keras yang itu tidak bisa menghilangkan. Seperti pakai apa? Pakai kaca misalnya. Tidak nemu batu pakai kaca, maka kaca ini nggak bisa, karena dia tidak bisa menghilangkan najis itu. Kaca tidak bisa. Atau nggak nemu batu, adanya arang gitu. Arang ini nggak bisa. Arang ini juga nggak bisa. Maka sesuatu yang seperti itu ya. Kadang-kadang sebagian teman dulu waktu di pondok itu kalau nggak nemu batu, ini nggak boleh ditiru sebenarnya kecuali darurat. Biasanya itu kita pakai tembok ya. Jadi tembok ini kalau darurat tembok akhirnya diusapkanlah ke tembok itu. Tapi lihat-lihat juga ya, kalau temboknya banyak semutnya hati-hati. Pakai tembok, teman-teman saya pakai tembok 3 kali. Kalau darurat, monggo kalau darurat. Tapi nanti ada hukum-hukum kita istinja ini di mana kalau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ada yang tidak boleh. Atau pakai sesuatu yang biasa menjadi makanan manusia. Tidak nemu batu, ada roti kering, nggak boleh, karena itu dimuliakan, itu makanan manusia, nggak boleh pakai roti kering dan selanjutnya. Jadi tisu atau pakai air. Air ini juga harus pakai air mutlak. Air mutlak. Nggak boleh misalkan hanya mencukupkan pakai deterjen atau apa, karena itu tidak menyucikan. Atau rinso cair saja, misalkan itu tidak. Atau pakai detol atau air yang sudah dicampur dengan sabun, itu tidak mensucikan. Maka harus pakai air yang mutlak, tidak dicampur dengan apapun. Kemudian
selanjutnya, wa yajuzu, dan boleh ayyak tasira, harus akan meringkas atau memilih alal ma'i, atas air saja, au ala, atau atas salasati ahjarin, 3 batu, yungki, yang membersihkan, bihinna, dengan 3 batu itu, al mahalla, kepada tempat. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kita boleh hanya menggunakan air atau boleh hanya menggunakan batu, dengan syarat harus membersihkan tempat itu. Minimal kalau pakai batu itu 3 kali. Kalau 1 kali bersih itu kurang, harus 3 kali kalau pakai air. Kalau pakai tangan itu tidak kemudian semua jari-jari kita digunakan untuk kemudian istinja. Jadi pilih aja satu. Biasanya ulama bilang pakai jari tengah, jadi nggak semua jari, pakai jari tengah, kemudian yang untuk membersihkan area yang terkena najis itu. Kemudian sunnahnya juga, setelah kita membersihkan dengan tangan kita, tentunya tangan kita sudah kita bersihkan dengan air, sunnahnya adalah membersihkan. Kalau dulu bahasanya itu di kitab, dibersihkan, kita sentuhkan dengan tanah. Jadi ambil tanah, dibersihkan tangan kita. Ini kalau zaman sekarang mungkin penggantinya yang lebih simpel adalah dengan sabun. Jadi setelah istinja pakai sabun, itu yang diajarkan. Jadi menghilangkan bau bekas kita itu menggunakan, dan pakai tangan kiri. Baik itu istinja ghaid, buang air besar, ataupun buang air kecil. Artinya bagaimana? Menyentuh zakar atau kemaluan itu yang diajarkan oleh Rasulullah itu kita sentuh dengan tangan kiri. Tangan kanannya megang batu atau megang air, tangan kirinya yang kita buat sentuh zakar. Menggunakan tangan kanan itu makruh, karena tangan kanan dalam Islam ini tangan yang digunakan untuk semua hal yang bersifat baik, ya, bersifat baik. Bahkan nanti di hari kiamat salah satu tanda orang itu masuk surga, menerima kitab buku catatan amalnya itu dari tangan kanannya. Kalau orang sudah menerima dari tangan kirinya, itu alamat dia penduduk neraka. Makanya kita berdoa setiap kita, yang kita ajarkan kemarin, membasuh tangan kita berdoa, ya Allah, berikan buku catatan amal saya nanti di akhirat dengan tangan kanan saya. Ketika membasuh tangan kiri, kita doa, ya Allah, jangan sampai saya menerima buku catatan amal saya dari tangan kiri saya, jadi tangan kanan. Dan ini di Indonesia sangat-sangat sensitif. Ini menunjukkan adab yang tinggi dari orang Indonesia. Ini bisa jadi perkara besar, misalkan ada menantu atau ada siapapun ngasih sesuatu kepada mertuanya pakai tangan kiri, ini bisa bahaya. Ini bisa bahaya kalau di Indonesia. Kalau di Arab nih, bukan kita menjelekkan Arab ya, bukan menjelekkan. Saya lihat mereka biasa ngasih. Coba yang sudah pernah pergi ke haji, orang Arab tangan kanan, tangan kiri, nggak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia, jangan sampai kita memberikan pakai tangan kiri kepada siapapun, karena menunjukkan ketidaksopanan. Kita lebih sensitif masalah hal seperti ini di Indonesia. Jadi tangan kanan digunakan, dan ini sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah, bahwasanya dalam hal kebaikan kita pakai tangan kanan. Budaya di Arab, mereka tidak menggunakan itu. Mereka tangan kanan kiri bebas. Jadi ngasihkan ke orang tangan kiri. Kalau kita nggak biasa dengan adat mereka, kaget kok ngasihkan sesuatu ya, ngasihkan kembalian pakai tangan kiri. Kalau kita pakai tangan kiri pasti bilang permisi, amit, apa begitu. Mesti kita minta maaf duluan. Tapi di negara Arab tidak seperti itu ya. Itu adat istiadat mereka seperti itu. Baik, jadi pakai tangan kanan untuk pegang batunya, tangan kirinya memegang kemaluan. Termasuk dalam hal istibra, mengurut atau memerut itu pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Fa idza arada al-iktisar ala ahadihima, fa idza arada, apabila engkau ingin al-iktisar, meringkas, ala ahadihima, atas salah satu dari batu ataupun air itu, fal ma'u afdalu, maka air afdalu ialah lebih utama.
Jadi seperti yang sudah kita jelaskan, kalau ingin memilih salah satu, pakai batu atau zaman sekarang pakai tisu atau pakai air, maka kita pilih air karena air itu adalah asli atau dia yang digunakan untuk membersihkan secara asalnya. Asalnya semua hal yang untuk mensucikan itu pakai air. Wa yajtanibu, ini diantara adab-adabnya, wa yajtanibu, dan dia harus menghindar atau menghindari istiqbalal kiblati, menghadap kiblat, wastidbariha, dan membelakanginya kiblat, fis sahra'i, di padang. Jadi yang banyak saya dengar di masyarakat sekarang diskusi tentang kamar mandi. Mereka pahamnya tidak boleh WC itu menghadap ke barat atau membelakangi ke barat. Padahal kalau di kitab para ulama yang tidak boleh kita menghadap ke arah kiblat, ke barat kalau di Indonesia, atau membelakangi arah kiblat itu ketika di sohro, seperti yang kita baca sohro. Sohro itu padang yang tidak ada aling-alingnya. Kalau kita buang hajat di sana, jangan menghadap ke arah barat atau arah kiblat. Cari arah yang lain, utara dan selatan, atau membelakanginya. Ini kalau di sohro. Adapun kalau dia sudah di toilet yang kemudian memang itu diperuntukkan untuk qada'il hajah, tidak ada kemakruhan sebenarnya. Baik itu menghadap ke barat atau membelakanginya. Yang tidak boleh ketika berada di padang. Padang itu tempat yang tidak ada satirnya, aling-alingnya. Dan ini dijelaskan dahulu. Ada sahabat Nabi dalam kitab Sunan Abi Daud itu, kemudian buang hajat menghadap barat, atau kemudian ditegur oleh sahabatnya, nggak boleh kan menghadap barat itu. Dijelaskan sebenarnya yang tidak boleh itu ketika tidak ada satir, tidak ada aling-alingnya. Kalau ada aling-alingnya maka tidak apa-apa. Dan ini dikiaskan pada zaman sekarang oleh ulama seperti toilet ataupun WC yang ada di zaman kita. Itu tidak ada masalah menghadap barat atau membelakanginya. Yang tidak boleh ketika di padang. Wa yajtanibu al-baula wal gha'ita, dan wanyatanibu, dan menghindari al-baula, kencing itu, wal gha'id, dan buang air besar, fil ma'i ar-raqid, dalam air ar-raqid yang diam. Di antara adabnya, enggak boleh ketika ada genangan air baik sedikit ataupun banyak, kita kencing di sana, kita qada'il hajah di sana, tidak boleh. Di antara adabnya itu tidak boleh. Kenapa? Ya, karena itu air yang mungkin bisa jadi minuman hewan atau diambil manusia. Kalau kemudian dikencingi najis semua begitu. Jadi tidak boleh di tempat yang menggenang seperti itu. Wa tahta asy-syajarati al-muthmirah, dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Ada pohon berbuah, kemudian kita qada'il hajah di sana, itu tidak boleh. Kenapa? Takutnya nanti ketika buahnya jatuh, buah yang bisa dimanfaatkan itu mengenai najis. Kalau udah mengenai najis gak bisa dimanfaatkan. Padahal masalah pohon dalam Islam itu mendapatkan doa dari Nabi. Kata Nabi, tidaklah seseorang menanam sebuah pohon kemudian buahnya dimakan oleh hewan ataupun manusia, maka dia akan mendapatkan pahala dari sana. Nah, jadi pohon ini kalau dia ditanam, Anda menanam pohon, buahnya dimakan manusia ataupun hewan, maka itu mendapatkan pahala. Ini baiknya Islam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis itu, it'amut ta'am, berikanlah makanan. Kemudian disebutkan di sana it'amut ta'am, berikanlah makanan. Tidak disebutkan berikanlah makanan itu kepada manusia ataupun kepada hewan. Semuanya berikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka engkau akan masuk kepada surga dengan salam. Jadi it'amut ta'am. Ta'am di sini bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada hewan-hewan itu. Termasuk kepada kucing. Indonesia ini termasuk penyayang binatang.
kita memberikan makanan, termasuk yang sering kita tahu ya, negara yang sangat peduli terhadap kucing, negara Turki. Karena negaranya sudah maju sampai mereka buat yayasan. Yayasan apa? Yayasan memberikan makanan untuk hewan-hewan liar. Berarti manusianya sudah selesai di Turki itu. Ini sampai ada yayasan khusus hewan liar, anjing dan kucing dan semacamnya. Bahkan ada rumah sakit. Jadi dulu itu katanya dinasti Utsmani atau Ottoman Empire itu yang pernah berkuasa di Turki dan di negara Arab, di masa kesultanan itu mereka sampai buat rumah sakit khusus burung. Bayangin. Jadi ada burung-burung yang migrasi dari Afrika ke Eropa di musim-musim tertentu dan lewat Turki. Itu karena mereka berjalan ratusan kilometer sampai Turki, biasanya ada yang sakit, jatuh, itu dirawat di rumah sakit khusus burung di zaman kesultanan. Ini bayangin, seperti itu. Sampai di Turki sampai sekarang itu di bangunan-bangunan mereka itu ada seperti kubah, terlihat seperti kubah, padahal itu adalah khas ketika dinasti Utsmani atau Ottoman itu. Memang setiap bangunan kalau ada temboknya dikasih seperti rumah burung. Jadi kalau ada burung mau buat sarang bisa di sana. Sampai seperti itu. Ini keindahannya dinasti Utsmani yang waktu itu sangat kental dengan nuansa Islamnya. Sampai buat rumah sakit khusus burung. Kalau Indonesia ya jangan sampai mikiri burung. Sekarang aja yang manusianya kadang-kadang kalau pakai BPJS agak diterlantarkan. Padahal tiap bulan bayar gitu ya. Baik. Wa yajtanibu al-baul wal ghaid fil ma'ir raqid wa tahta asydari al-musbirah, tidak boleh di bawah pohon yang kemudian ada buahnya. Wa fit tariq, tidak boleh juga buang hajat itu tariq, fit tariq, di jalan. Ada jalan. Makanya kita mangkel kadang-kadang di gang-gang itu sampai dulu dilarang kencing di sini kecuali apa begitu ya. Karena itu mengganggu. Karena orang lewat pasti mencium bau itu. Jangan sampai itu. Kalau memang terpaksa cari tempat yang tidak ada manusianya. Dan ini salah satu sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Bagaimana? Dalam kitab Abu Daud dijelaskan, inna idza arada al-madhhaba ab'ada. Kalau Nabi ingin buang hajat itu beliau pergi menjauh dari kumpulan manusia, pergi jauh sekali. Dan ini menjadi sunnah. Makanya dalam rumah-rumah sekarang itu posisi kamar mandi kalau rumah zaman dahulu itu pasti di belakang, berpisah dari rumahnya. Ketika waktu itu manusia masih sedikit, di rumah-rumah mbah kita itu di sini rumahnya, di sini kamar mandinya. Kalau malam anak kecil mau ke sini pasti takut, minta antar karena gelap. Tapi itu memang seperti itu. Qada'il hajah itu di tempat yang tersembunyi, di tempat tersembunyi dan jauh. Kenapa? Karena kita tidak ingin manusia mencium bau ataupun mendengar suara yang dikeluarkan itu. Ada rasa malu dalam Islam. Diajarkan oleh Nabi. Nabi kalau mau qada'il hajah, beliau menjauh dari manusia biar tidak terdengar baunya dan macam-macam dan suaranya itu yang bikin ya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang perumahan sudah sangat sederhana, kamar mandinya sudah kumpul dengan dapur atau ruang tamu. Ini ya diakali lah bagaimana biar tidak terdengar ya hal-hal yang seperti itu. Kalau memang memungkinkan, pasti kamar mandi itu ditaruh di tempat yang paling tersembunyi di rumah. Tidak mungkin dia seperti itu. Tapi keadaan kita yang seperti ini ya gimana lagi. Kalau memang mungkin bisa buat rumah lumayan besar, taruh agak belakang sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di kamar mandi tidak didengar oleh orang lain, termasuk ahli keluarganya sendiri. Karena kita juga nggak enak kan, jebrat gitu kan. Kita mesti nggak enak gitu dengar hal-hal seperti itu. Ada rasa malu, harus ada rasa malu. Rasa malu tidak menampakkan, dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wadhilli, dan juga tidak boleh buang kotoran itu, air kecil atau air besar, wadhilli, di tempat manusia bernaung. Jadi kalau dahulu ada tempat orang bernaung ketika panas, mereka kumpul di situ misalkan dari perjalanan. Kalau sekarang apa ya? Seperti
ya rest area atau apalah. Kalau zaman dahulu karena unta dan kambing mungkin rest areanya lain. Tempat yang biasa digunakan untuk berhenti nggak boleh. Kemudian wathaqobi dan lubang nggak boleh. Karena sudah nyari kok ada lubang gitu ya, ada lubang, kencing di sana. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa penghuni lubang itu. Kalau penghuninya kalajengking, ular, ini kan bahaya, bisa bengkak nanti, disengat gitu. Ini nggak boleh. Sampai diajar kan wathaqobi nggak boleh. Di lubang buang air kecil besar nggak boleh. Hindari lubang. Ya kalau anak kecil zaman saya memang sukanya main seperti itu ya. Pasti kalau yang seangkatan sama saya itu ya, pasir dikumpulin, kemudian pakai dibuat lubang. Itu kemudian kencing di situ, ditutup. Itu ketika saya kecil dulu seperti itu. Tapi itu kan buatan. Yang nggak boleh itu, misalkan ada lubang, kemudian kita kencing di sana, itu bahaya. Takut ada hewan sehingga bisa menyengat. Wala yatakallamu, dan tidak bicara alal bauli wal ghaiti, dan makruh juga ketika kencing ataupun sedang buang air besar itu berbicara. Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bersesuci, sedang buang air besar ataupun buang air kecil itu, sedang wudu, ada tamu, assalamualaikum, tidak dijawab oleh Nabi. Tidak dijawab, baru ketika beliau selesai berwudu baru dijawab. Kenapa kemudian ditanyakan? Saya tidak ingin menjawab salam itu dalam keadaan saya tidak berwudu. Maka ini adabnya kita. Jadi ketika wudu ataupun buang air besar tidak berbicara. Kemudian wala yastaqbil asy-syamsa wal qamara, dan tidak menghadap kepada asy-syamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakanginya, tidak menghadap matahari dan bulan. Kemudian juga diantara adab-adabnya yang kemudian dijelaskan dalam kitab yang lain, tidak kemudian ketika terpaksa begitu ya, buang air kecil ketika angin itu bertiup dengan kencang ke arah kita. Jadi misalkan angin karena ketika kita mengeluarkan urin misalkan, itu bisa kemudian terpercik ke tubuh, atau buang air kecil ke sesuatu yang keras sehingga percikannya mengenai kita, itu juga dihindari. Atau buang air kecil berdiri, sunnahnya itu duduk. Kalau berdiri itu makruh. Kenapa? Karena takut percikannya itu kemudian kembali kepada kena kaki dan lain, dan bisa membuat tubuh kita terkena najis. Itu begitu. Makanya masjid-masjid yang ada sekarang itu memang ada dua kalau di Indonesia itu. Ada yang berdiri begitu ya, ada yang dalam kamar mandi. Makanya kamar mandi itu biasanya enaknya memang jangan semuanya diberi WC. Beri kesempatan kepada yang ingin buang air kecil saja, sehingga dia bisa duduk di dalam, bisa duduk dan dibersihkan dengan sempurna. Jadi seperti itu. Jadi asalnya, karena seperti yang kita jelaskan tadi, orang buang air kecil ini harus menutup badannya dari aurat. Bahkan ada riwayat itu sampai Nabi itu ketika ingin buang hajat itu pakai baju besar gini ya, itu tidak disingkap bajunya kecuali beliau sudah benar-benar mendekati tanah. Ini dalam keadaan tidak ada orang. Ya kalau dulu ya di zaman saya kecil, saya nggak tahu sekarang. Itu di pemandian umum itu kadang-kadang laki-laki ya hanya nutupi auratnya itu saja ya. Padahal aurat itu bukan hanya itu. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita ke tempat umum, jangan mencari tempat-tempat yang terlihat orang. Kita harus punya rasa malu, cari yang tertutup begitu. Dan itu adalah yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, saya berikan kesempatan 3 orang. Saya persilahkan, monggo.